Anak-anak, kita bertemu lagi di video pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 2, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia, pembelajaran 1. Amati gambar berikut ini. Sungai merupakan salah satu unsur lingkungan alam. Sungai memiliki banyak manfaat bagi manusia, diantaranya adalah 1. Sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. 2. Mata air bagi kehidupan. 3. Sumber irigasi. 4. Sumber mata pencarian. 5. Sumber air minum, makanan, atau pangan. 6. Sebagai sarana transportasi. 7. Tempat rekreasi. 8. Sanitasi atau MCK, mandi cuci kakus. 9. Tempat menampung air hujan. 10. Sebagai pengatur aliran air dari hulu ke hilir. Amati gambar berikut ini. Pohon atau tumbuhan juga merupakan salah satu unsur lingkungan alam. Tumbuhan memiliki banyak manfaatnya bagi manusia. 1. Penghasil oksigen atau O2. 2. Menjaga ekosistem. 3. Sebagai sumber makanan, contohnya bayam, mangga, padi, dan lain-lain. 4. Ada yang dapat dijadikan obat, contohnya kulit tumbuhan kina dapat dijadikan obat malaria. 5. Sebagai bahan material bangunan, contoh kayu jati dapat dijadikan meja, kursi, lemari, pintu, jendela, dan lain-lain. 6. Sebagai bahan pakaian, contohnya tanaman kapas. 7. Membersihkan udara dari polusi. Banyak sumber energi di sekitar kita. Kesemuanya memiliki banyak manfaat untuk menunjang kehidupan manusia. Berbagai sumber energi dapat memberikan manfaat secara maksimal bagi manusia jika diolah dengan baik. Contohnya tadi ya, sungai dapat dijadikan pembangkit listrik tenaga air. Anak-anak, bacalah teks berikut ya. Setelah kalian membaca teks, perhatikan tabel kegiatan berikut ini. Pada kegiatan 1, ada seorang anak sedang bermain layang-layang. Sumber energi yang digunakan adalah angin. Perubahan energinya yaitu dari energi angin menjadi energi gerak. Layang-layang bergerak karena terdorong oleh angin. Sekarang perhatikan pada kegiatan 2. Di sana ada gambar seorang ibu sedang menyetrika pakaian. Sumber energi yang digunakan adalah energi listrik. Sedangkan perubahan energinya dari energi listrik menjadi energi panas. Perhatikan gambar nomor 3. Pada gambar nomor 3 ada kegiatan membakar sate. Sumber energi yang digunakan adalah energi panas. Perubahan energi dari energi panas menjadi energi kimia. Sekarang perhatikan pada kegiatan 4. Pada kegiatan 4, ada seorang petani garam sedang membuat garam. Sumber energi yang digunakan adalah energi panas matahari. Sedangkan perubahan energinya adalah dari energi panas menjadi energi kimia. Perhatikan pada kegiatan 5. Pada kegiatan 5, ada seorang ibu sedang membuat
jus, buah, sayuran menggunakan blender. Sumber energi yang digunakan adalah energi listrik. Perubahan energi yang terjadi adalah dari energi listrik menjadi energi gerak. Berikut ini adalah contoh pemanfaatan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Pada contoh di sana, energi gerak berubah menjadi energi listrik, yaitu pembangkit listrik tenaga air atau angin. Berikutnya adalah energi listrik berubah menjadi energi cahaya dan bunyi. Contohnya adalah televisi. Berikutnya adalah energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya adalah pada makanan yang kita makan. Contoh berikutnya adalah energi cahaya matahari menjadi energi kimia, yaitu pada proses fotosintesis menyerap cahaya matahari menjadi zat makanan bagi tumbuhan. Bacalah teks berikut. Berikut ini adalah contoh-contoh jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam bukan logam, contohnya adalah aspal, batu bara, minyak bumi, gas alam. Sedangkan sumber daya alam logam, contohnya adalah emas, perak, mangan, nikel, pasir besi, platina, timbal, timah. Contoh sumber daya alam industri adalah berlian, belerang, fosfat, gamping, batu kapur, yodium, asbes, gipsum. Berikut ini adalah contoh hasil sumber daya alam yang dapat diperbarui. Hasil pertanian contohnya adalah beras, jagung, cabai, ketela, bawang, buncis, wortel, kedelai. Hasil perkebunan contohnya adalah teh, kopi, coklat atau kakao, kelapa sawit, karet, rempah-rempah, kelapa, cengkeh. Hasil perikanan contohnya adalah lele, gurame, ikan mas, mujair, patin, udang, kepiting, cumi-cumi. Sedangkan sumber daya alam yang dapat diperbarui dari hasil hutan adalah cendana, jati, getah damar, kayu manis, pohon kina, rotan, pinus, bambu. Berikutnya adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui dari hasil peternakan, yaitu ayam, bebek, sapi, burung puyuh, ulat sutra, kambing, domba, lebah madu. Berikut ini adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Bahan tambang organik, contohnya adalah aspal, minyak bumi, gas alam, aftur, batu bara. Selanjutnya adalah bahan tambang logam, yaitu perak, timah, nikel, emas, bauksit, dan lain-lain. Bahan tambang untuk industri, contohnya adalah gipsum, asbes, kapur, berlian, belerang, dan lain-lain. Bahan tambang organik adalah bahan tambang yang berasal dari tumbuhan atau makhluk hidup kecil yang terpendam selama jutaan tahun lamanya. Berikut ini adalah gambar peta Indonesia. Indonesia terdiri dari pulau dan kepulauan besar. Di antaranya adalah Pulau Kalimantan, Pulau Papua, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, Kepulauan Riau, Kepulauan Mentawai,
Pulau Halmahera, Pulau Sunda, Pulau Timor, Pulau Madura, Pulau Bali, Pulau Biak, dan lain-lain. Negara kita dikenal sebagai penghasil barang-barang tambang, minyak bumi, gas alam, tembaga, dan emas, merupakan sebagian dari hasil kekayaan alam kita. Setelah diolah, barang-barang tambang tersebut dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan. Anak-anak, tugas kalian selanjutnya adalah melakukan wawancara untuk memperoleh data tentang pemanfaatan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati, dalam kegiatan ekonomi di daerah tempat tinggalmu. Nah, berikut ini adalah contoh laporan hasil wawancara dari seorang siswa bernama Raditya. Raditya mengajukan pertanyaan, yaitu apa akibatnya jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam. Di sini narasumbernya misalnya Askia. Askia menjawab lingkungan akan menjadi rusak. Lalu dengan pertanyaan yang sama diajukan kepada narasumber yang berbeda. Narasumber yang kedua adalah Dinda misalnya. Dinda menjawab akan terjadi banjir, tanah longsor. Untuk nomor 3 sampai 10, anak-anak lanjutkan sendiri jawabannya ya. Selamat mengerjakan.